Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitri Ardian, NIM 20129261, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Bagaimana sih kita bisa menjadi seorang pengusaha atau menjadi wirausahawan yang hebat dan handal? Strategi-strategi kewirausahaan. 1. Kita lihat dari pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan. Satu hal yang kita ketahui yang berisikan misi usaha, usulan operasional, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin diraih, market-market yang mungkin bisa kita jadikan satu daerah kekuasaan. Ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha kita. Ketika kita ingin membuat satu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin kita lakukan atau laksanakan, fungsi dari perencanaan itu adalah untuk dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan kita sebagai pengambilan kebijakan untuk usaha kita sendiri, yang bisa berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha, usulan finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha yang dibangunnya rencana itu. 2. Usulan-usulan finansial yang kita gunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat kemudian permintaan dan kepada sumber-sumber pendanaan, kecuali kita bisa menjadikan sumber dana sendiri. 3. Yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman kalau memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjaman, apakah dari bank, dari lembaga tertentu, dari keluarga, dari teman, atau dari apapun sumbernya. Harus difikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Jadi kita jangan hanya meminjam, kita harus dari awal didesain dari awal bagaimana prosesnya dan bagaimana strateginya, berapa besar dan berapa lama sehingga peminjaman itu akhirnya bisa dilunasi kembali. Ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. 1. Sumber-sumber dana atau keuangan dari perusahaan, organisasi, ataupun perseorangan ketika memang usaha yang ingin dibangun itu adalah usaha sendiri. 2. Perencanaan dan penggunaan dana yang harus masuk dalam kategori pemikiran sejak awal. Itu adalah biaya awal permulaan yang harus ada dalam konsep ini adalah 1. Rancangan keuangannya mulai dari pembukaan raca harian, rancangan-rancangan raca pendapatan atau rugi atau laba, juga rancangan aliran kas atau cash flow.
2. Analisa pulang pokok atau BEP-nya. 3. Pengawasan dan pengendalian dari dana. Sebelum memulai usaha adalah strategi pemasaran. Seperti apa yang kita gunakan atau strategi mana yang pantas cocok untuk kita manfaatkan. 1. Mulai dari perencanaan pemasaran. 2. Mix marketing, bagaimana membaurkan berbagai jenis pola marketing. 3. Kiat pemasaran atau usaha baru, mulai dari mencari peluang pasar, tempat yang tepat, banyak barang yang dibutuhkan, termasuk penentuan target, apa yang hendak kita capai dan inginkan oleh para calon konsumen. Untuk memulai usaha memang butuh energi, pemikiran atau tenaga, bahkan biaya yang tidak sedikit. Malah nanti akan membawa keuntungan berlipat ganda. Bahkan kita bisa menjadi bos dan menghidupi banyak orang. Jadi, kalau kita ingin sesuatu yang besar, pasti butuh energi yang besar. Mustahil energi sedikit menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi, kadang-kadang kita tidak hanya sekedar bermimpi tanpa usaha juga mustahil. Maka dalam membangun sebuah bisnis perlu usaha yang kuat, pikiran yang kuat, pengalaman yang besar. Mau mencoba, jatuh, kemudian bangun lagi. Mau berkomunikasi dengan banyak orang untuk meraup pengalaman dan energi positif dari mereka. 1. Mulai dari perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran diawali dengan perencanaan, yaitu apa yang harus ada dalam perencanaan pemasaran, mulai dari penentuan kebutuhan atau keinginan dari siapa, saya atau konsumen. Jawabannya adalah konsumen, bukan saya. Artinya kita perlu kudu wajib, harus, ketika memulai usahawan wajib melakukan riset pasar. 2. Memilih pasar atau sasaran. Khusus harus ada kejelasan khusus, harus ada kekhususan sehingga menentukan konsumen, kejelasan konsumen kita. Namanya adalah segmentasi pasar. Jadi harus ada kejelasan segmen mana yang mau diambil sehingga kita fokus bisa melakukan orientasi sesuai dengan segmen itu. 3. Menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan ini jelas. 4. Melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Dimanfaatkan semua marketing di mix sehingga memberikan keuntungan untuk semua. Kiat pemasaran usaha baru itu minimal ada 4. 1. Kiat mencari peluang pasar. 2. Tempat yang jelas.
dan tempat yang sangat kondusif, sangat menentukan, memungkinkan untuk setiap orang yang menjadi target konsumer kita. 3. Menentukan target yang hendak kita capai selama proses pelaksanaan bisnis baru yang kita pilih. Teknik pengembangan usaha mulai dari perluasan ekonomi. Manajemen strategi kewirausahaan. 1. Manajemen kewirausahaan yaitu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin atau organisasi atau usaha bisnis kita, yang menjamin bahwa usaha kita betul-betul bisa eksis dan berjalan sesuai dengan harapan kita kemudian hari. 2. Market leaders. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.